Pulau ya? Iya. Wah, luar biasa sebenarnya. Hutan itu ada di mana-mana. Betul. Sumatera, Betul. Kalimantan, Iya. Papua, Riau, itu semua hutan semua Sulawesi gitu loh. Nah, kalau untuk kayu sendiri, kalau misalnya di Sumatera itu mungkin ada cerita atau yang terkenalnya apa gitu? Kalau di Sumatera itu, kalau dulu sih banyak itu kayu sungkai. Sungkai? Iya, kayu angin, terus kayu damas laut. Iya, buat mebel-mebel biasa ya. Ini saya lupa. Oh iya. Ayo kita mulai. Kita mengalir saja seperti biasa. Seperti air ya. Iya. Memang benar-benar di atas air nih. Tadinya Benar-benar mengalir. Baru kali ini benar-benar mengalir. Tadinya mau kasih air, pakai selang gitu. Oke, teman-teman, selamat siang semuanya. Kali ini pengalamannya cukup unik nih. Saya di sini bersama dengan Bang Dani, ya. Bang Dani ini ahlinya kayu. Jadi kayu bukan cuma ahli, memang soal pecinta kayu ya. Jadi kayu itu kalau diolah sama Bang Dani itu akan menjadi sesuatu yang unik, yang luar biasa. Walaupun kayunya kadang biasa-biasa saja. Nah, inilah nanti yang akan kita coba untuk mendapat banyak masukan dari Bang Dani. Bang Dani, kita mulai dulu. Bang Dani ini boleh cerita sedikit sejarah atau latar belakangnya sih kok, Bang Dani? Sorry, ralat sedikit ya. Iya. Sebenarnya sih kalau aku sih bukan ahli, cuma kebetulan aku pencinta kayu. Jadi suka sama kayu. Iya. Dan itu dulu proses ya sebenarnya. Awalnya sih aku nggak sampai suka banget sih sama kayu, biasa aja. Oh ya? Karena memang kerjanya aku tuh di bidang kayu. Jadi awalnya sih aku cuma kerja di kusen pintu. Oke. Dan basic aku sebenarnya marketing. Oh ya. terus. Jadi basic awalnya itu marketing. Dan marketing itu kan sebenarnya nggak perlu kita tahu proses produksi sampai mendetail sampai ke dalam. Iya, benar-benar. Kalau marketing kan cuma cukup di kulit-kulitnya aja. Yang penting menjual. Nah, itu. Yang penting mulutnya manis. Yoi. Cuma lama-lama proses ya. Iya. Proses setelah aku resign, coba kerja sendiri. Aku coba dalemin jadi ilmu perkayuan gitu loh. Aku banyak belajar. Iya. Belajarnya terus terang banyaknya itu belajar dari tukang dan orang-orang lapangan gitu loh. Bagus. Karena kalau aku lihat mereka tuh sebenarnya jauh lebih menguasai gitu loh. Untuk masalah kayu ini mereka tahu gitu loh. Memang aku kan memang basicnya marketing tuh buta sama sekali gitu loh. Jadi proses dari bahan mentah diproduksi jadi barang jadi. Prosesnya itu aku buta sih, nggak gitu tahu sekali gitu loh. Ya cuma tahu kulit-kulitnya doang. Nah, semenjak aku udah kerja sendiri di tahun 2000, aku kerja sendiri itu di tahun 2007 sih. Sudah di Jakarta? Enggak, kerja sendiri sebelumnya udah di Jakarta juga dari tahun 98 ya. Iya. Dari zaman kerusuhan itu udah kerja. Cuma aku coba kerja sendiri itu di tahun 2007. Nah, dari situ aku mulai, kayaknya aku suka banget sama kayu. Jadi aku mau belajar gitu loh. Jadi belajar dari jenis kayu, kelebihan kayu, kekurangan kayu, gitu semua. Belajar dari situ. Ya, sampai sekarang ya masih ada
masih perlu banyak belajar sih. Benar. Karena ilmu kayu itu ya, banyak sekali gitu loh. Benar. Dan memang proses belajar itu memang tiada hentinya ya, boleh bilang selama kita masih artinya masih ada kesempatan, ya kita belajar terus. Itu. Loh, Kak Dhani memang aslinya dari mana? Oh, aku aslinya dari Sumatera. Dari Sumatera ya? Palembang. Dari Palembang? Ya. Oke. Berarti memang kalau latar belakang Sumatera berarti memang nggak asing dengan dunia tanam pepohonan, karena banyak hutan di sana besar ya pohonnya ya. Ya, hutannya dulu. Kalau dulu sih sebenarnya Indonesia itu hampir semua pulau ya. Iya. Wah, luar biasa sebenarnya. Hutan itu ada di mana-mana. Sumatera, Kalimantan, Papua, Irian, itu semua hutan, semua Sulawesi gitu. Nah, kalau untuk kayu sendiri, kalau misalnya di Sumatera itu mungkin ada ciri khas atau yang terkenalnya apa gitu? Kalau di Sumatera itu, kalau dulu sih banyak itu kayu sungkai. Sungkai? Iya, kayu ramin, terus kayu damar laut. Iya, buat mebel-mebel biasa ya umumnya. Dan kalau damar laut itu kayu kuat sih sebenarnya. Apa itu? Damar laut? Ya. Kayu kuat dalam hal apa pengertiannya ini? Itu kayu kuat itu kan, kalau kayu itu kan ada kelas 1. Kelas 1 itu kan biasanya karena kekuatannya umur. Oke. Kalau damar laut itu kayu kuat sekali. Jadi dia mungkin kayu keras dan kuat. Ya. Jadi seperti kayu ulin di Kalimantan gitu loh. Dan dia punya berat jenis pun lebih berat dari air. Jadi kalau dimasukin ke air pun tenggelam. Oh, damar laut juga lebih berat dari air ya? Iya, walaupun potongan kecil loh. Iya. Gitu. Damar laut. Dan terus ada kayu ramin, kayu sungkai. Cuma itu udah, kalau kayu ramin itu kan udah dilindungin. Oke. Karena itu habitat orang hutan. Sorry, orang hutan. Oke. Ya, silakan Mas. Mari Mas, duduk Mas. Ya. Oke. Jadi tadi di kayu itu karena untuk orang hutan. Ya. Oh, gitu. Iya. Kalau kayu sungkai itu biasa buat mebel. Sungkai buat mebel. Nah, tadi dia termasuk kayu yang maksud kayu kuat itu, apakah hanya kuat di darat, artinya tidak terkena air, atau juga termasuk yang untuk tahan kena air? Kalau kayu damar laut itu kuat, buat air juga kuat gitu. Jadi bisa buat rumah panggung. Iya. Atau buat perahu gitu. Oh, buat perahu juga ya? Seperti kayu ini, cuma ini kayu jati. Kayu jati? Iya. Nah, jati juga berarti kuat dong dia? Kayu jati, kuat juga. Oh. Dan kalau yang ini sih, ini kayu utuh ya, kayu bulat. Oke, cerita dong, ini luar biasa banget ini kisahnya nih. Sebenarnya yang buat saya suka sih, kalau dibilang bagus sih ya, bagus menurut saya aja gitu loh. Jadi kalau menurut orang lain belum tentu bagus, karena ini kayu kan udah keropos, udah rustik. Iya. Kalau kita bilang kayu yang bagus untuk buat kapal, mungkin udah nggak cocok ini. Iya. Gitu loh. Betul. Jadi ini cuma sebagai hiasan aja. Nah, cuma kalau saya lihat kayu ini kan butuh 7 meter, panjangnya 7 meter, dari satu lek kayu, satu gelondong. Iya. Kalau lihat seperti ini sih, gede loh kayunya. Diameternya baru bisa buat perahu seperti ini. Gitu. Ini sendiri saya lihat panjang sih sekitar mungkin 7 meteran ya? 7 meter panjangnya. Lebarnya kalau saat saya di dalam kita di dalam ini kira-kira sekitar 50 cm lebih, 55-an mungkin ya? Ini udah 60 cm. 60 ya? Berarti perlu diameternya seberapa nih dulu ya? Kalau kita lihat sampai ke ujung kan itu naik lebih besar lagi. Iya. Ini diameternya paling enggak 80 atau 90 cm. Oh, iya. 8 sampai 90 cm untuk buat perahu ini. Dan mengenai usianya untuk 80 cm tadi perkiraan berapa tahun tuh umurnya? Kalau sang pohon itu. Kalau jati ini kan tumbuhnya itu umumnya 1 tahun tuh 1 cm. Tuh 1 tahun 1 cm. Oke. Maksudnya melebar ya? Atau tinggi? Melebarnya. Oh, melebarnya. Oke, terus? Jadi kalau kita bilang diameter sampai 80 atau 90, itu butuh waktu 90 tahun. 80 sampai 90 tahun guys. Wow. Menarik sekali ini, menarik sekali ini ilmunya ya. Jadi
setiap tahun kalau untuk jati itu dia akan membesar kira-kira 1 cm. Jadi pertumbuhannya. Jadi bisa diperkirakan kira-kira semakin diameter semakin besar bisa ketemu berapa? Mungkin sampai ratusan tahun ya. Ratusan tahun. Dan itu pun kalau yang udah ini kan saya juga nggak tahu ini apa mereka potongnya dari 2 meter ke atas atau potongnya di bawah gitu. Kalau misalkan 2 meter ke atas berarti kan yang bawahnya lebih besar lagi kayak gitu loh. Dan umurnya kalau perkiraan sih mungkin ya ratusan tahun memang. Ratusan tahun ya. Kok Dani sendiri pernah melihat itu atau mengetahui ada pohon paling usianya paling tua berapa lama? Kemarin kalau pohon di keraton sih ya, wah itu tua sekali. Di keraton? Ya. Masih hidup? Itu keraton? Ya, Jogja? Lelang itu ya kemarin. Itu kan diameternya bisa sampai 150. Wah, 150. Berarti kira-kira berapa tahun tuh usianya? Itu yang pasti udah ratusan tahun. Ratusan tahun? Luar biasa. Sebenarnya artinya pohon itu sebenarnya kalau dibiarkan bisa tumbuh sampai ratusan tahun secara umum. Kalau nggak rubuh, nggak ada gangguan lah intinya ya, sehat untuk sampai dengan anggap 500 tahun pernah ada. Mestinya ada ya. Mestinya ada ya. Iya. Kalau pohon tertua itu kemarin saya baca di itu ada di mana ya? Sampai berapa ratus tahun? Saya lupa sih. Saya pernah dengar tuh kayak di hutan lindung Amerika tuh ada pohon sequoia atau apa itu apa istilah ngomongnya itu ya. Wah itu udah gede tingginya menjulang gitu ya. Itu udah ratusan tahun mungkin bisa 500 atau kadang-kadang ya. Luar biasa ya. Luar biasa banget. Nah, Ko Dani tadi udah menyampaikan tentang kayu kuat. Nah, kalau kita secara umum di Indonesia deh, sebenarnya kayu-kayu itu yang populer itu apa aja sih Pak? Dan fungsinya gitu mungkin biar kita tahu. Kalau di Indonesia ini yang saya tahu ya, jadi kan banyak sekali ya, banyak yang saya nggak tahu juga mungkin. Iya. Yang umum sekali ya kalau misalkan untuk kita bilang keindahan kayunya ya, itu yang paling umum itu kayu jati. Jadi seratnya bagus, ketahanannya juga kayu kelas 1. Jadi selain serat bagus, dia pun tahan sama rayap gitu loh. Oke. Artinya umurnya panjang. Gitu. Untuk kayu jati. Kalau selain kayu jati, misalkan ada kayu bagus pun ada kayu sonokling. Sonokling? Ya, sonokling itu pun bagus. Sonokling itu uratnya sama seperti jati, uratnya bagus gitu ya. Cuma dia warnanya hitam. Kalau jati kan cenderung ke kuning, coklat. Iya. Itu di Pulau Jawa ya. Jadi, kalau di luar pulau itu kan seperti di Sulawesi kan ada eboni. Eboni yang terkenal sekali itu ya. Mahal itu ya dan langka ya. Mahal dan langka. Dan susah banget dapatnya. Ada kayu amara gitu loh. Nah, hampir sama dengan eboni kalau nggak salah. Iya, hampir sama. Iya. Ya. Jadi kelasnya itu rumpunnya mungkin sama gitu ya. Oke. Tapi untuk uratnya si eboni itu jauh lebih gelap gitu loh. Eboni lebih gelap, kamar kalau sedikit agak pink-pink gitu, betul ya? Ada di kalau dia ada urat hitamnya dan ada kayu lebih ke kuning gitu ya kalau eboni. Kalau amara dia lebih ke merah gitu. Iya benar-benar. Apakah sama-sama di satu daerah atau beda-beda itu? Dia tumbuhnya di Sulawesi ya. Sulawesi. Kalau untuk eboni pun yang lebih terkenal tuh eboni Makassar. Eboni Makassar. Ya. Apakah artinya ada banyak tempat selain di Makassar ada lagi gitu? Ada lagi. Di Sulawesi juga pasti ya. Apa memang udah nggak seperti dulu kayunya karena udah pemotongan kayunya itu udah luar biasa gitu loh. Benar. Ebony ini ya teman-teman, mungkin ada kayak judulnya lagu Ebony and Ivory gitu ya. Jadi hitamnya itu bagus sekali, cantik, saya nggak usah menjelaskan, kayak legam gitu ya Pak ya. Betul, seperti kue lapis. Dan berkombinasi dengan warna yang tadi lebih ke kuning gitu. Putih kekuningan gitu ya. Betul. Cakep banget.
Itu kuat Pak? Kayu kuat, kayu keras juga itu. Keras, untuk di air? Di air juga kuat kayunya. Artinya kalau di air ini kita bayangkan kalau kita taruh di luaran gitu ya, nggak keropos atau nggak lapuk ya? Betul. Oke. Tapi kan sayang, itu kan kayu buat indoor sebenarnya. Sama seperti jati. Jati ini kan dia kayu indoor gitu. Soalnya kalau taruh di luar ada kelemahannya. Di si kayu bening lemahnya apa? Raib alias hilang. Selain tadi udah kayu jati, ada sono keling, ada ebony, apa lagi Pak? Ya ada kayu nyato ya. Kayu nyato juga bagus sih. Nyato, kayu indah Jawa gitu. ya biasanya? Kayu nyato kalau di sebenarnya hampir pertumbuhannya kayak di Sumatera tuh ada. Oh ada. Di Bangka, di kelasnya sih bagus sih kayunya di Kalimantan gitu ada kayu nyato. Ukurannya juga bagus gitu. Cuma memang dia bukan jenis kayu kuat, nggak seperti kayu jati, nggak seperti kayu bengkire atau damar laut gitu. Itu kalau untuk kayu nyato. Terus kalau di Papua itu kan lebih ke kayu merbau gitu. Oh. Dan kayu merbau itu juga kayu kuat gitu. Oh, merbau itu kuat ya? Kayu kuat. Yang ciri khasnya kalau nggak salah kalau baru dipotong dia masih getahnya masih keluar ya, merah gitu ya. Jadi perlu bersabar tuh ya. Ya, itu jadi seratnya seperti kelapa. Terus uratnya. Iya. Gitu. Kan dia padat. Bisa kalau kayu yang seratnya padat itu kayu keras gitu. Oh. Iya. Tadi sih menyinggung soal Kalimantan. Kalau Kalimantan seingat saya yang terkenalnya itu kayu ulin. Kayu ulin. Nah, Pak Dhani, tolong dong kalau misalnya mengenai kayu ulin ini diulas yang lebih detail karena kadang-kadang suka jadi rancu ya artinya kita kalau di dunia bangunan. Kadang orang beli kayu ini ulin, ada yang nyebut ini ulin, ada lagi yang bilang ini bukan, ini iya, ini bukan. Sebenarnya gimana sih sejarahnya tuh? Sebenarnya kalau kayu ulin itu sih kayu keras ya. Iya. Kayu keras sekali dan kayu kuat gitu loh. Kelas 1 ya, kelas 1. Kalau zaman dulu tuh banyak kan dipakai untuk bantalan rel. Saya pinjam korek dong. Silakan. Terus? Mari. Jangan nih kita di perahu nih. Takut goyang ya, ombaknya kan tinggi nih, goyang-goyang nih. Ini goyang-goyang nih, ombaknya tinggi. Terus? Jadi hampir semua daerah itu ya. Nah, ini penting nih. Hampir semua daerah loh, ini dia diulas. Hampir semua daerah itu mempunyai kayu ulin. Jadi ini mungkin orang banyak belum tahu. Mereka penyebutannya kayu ulin itu. Seperti misalkan di Sulawesi, mereka ada bilang ini kayu ulin untuk Sulawesi. Terus di Sumatera itu ada ulin juga. Mereka sebut ulin, misalkan ulin dari Lampung ya mereka bilang ulin Lampung gitu loh. Termasuk juga di Bangka kemarin tuh Pak Haji Asar itu ya. Ulin di Bangka. Ulin Bangka. Mengapa kalau saya telusuri kenapa disebut kayu ulin? Karena rata-rata di daerah itu kayu kuat gitu loh. Kayu keras, kayu kuat, mereka sebut sebagai kayu ulin begitu. Hanya karena fungsi karakternya kuat jadi disebut ulin. Ya. Tapi apakah sama secara rumpun, secara biologi sama nggak rumpunnya? Nah itu aku belum pernah jelas. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita cari data lagi ya hal ini ya. Kan umumnya kan kalau daerah itu kan mereka kalau kayu ulin itu dipakai untuk biasa buat rumah, panggung atau yang langsung kena air bener. Yang air. Bener. Dan di daerah pun seperti itu. Seperti Sulawesi mereka pakai kayu ulin mereka bilang. Jadi buat rumah panggung itu pakai kayu ulin, buat tiang listrik mereka pakai kayu ulin gitu loh. Terus kalau di Sumatera pun sama. Di Bangka itu kayu kuat itu kayu keras mereka buat perahu buat rumah gitu loh, buat jembatan. Karena karakteristik kayunya dianggap kayu kuat gitu sebagai kayu ulin gitu. Nah, kayu ulinnya coba deh yang satu dari Kalimantan, satu lagi mungkin kita perbandingan dari Bangka deh. Secara fisik apakah kelihatan sama atau satu rumpun atau gimana? Kalau secara fisik, kalau kita lihat bentuk kayu, urat kayu itu hampir sama. Hampir sama? Iya. Tapi bisa dikatakan satu rumpun betul atau belum tentu juga?
Wah itu aku nggak bisa jawab deh. Oh. Aku belum belajar ke sana. Iya, menarik nih, menarik. Gitu. Cuma kalau pernah kita coba kayu ulin bangkaan, Iya. potongan kecil pun kita masukin ke dalam air mereka tenggelam. Memang kayunya. Gitu. Berarti beratnya memang lebih berat daripada air. Lebih berat Berat jenisnya. Dan kalau dilihat karakteristik kayunya memang kuat itu, kayu kuat gitu loh. Oh. Cuma saya memang belum pernah pakai kayu dari bangka ulin. Baik. Berarti apakah ada kayu ulin yang pernah disebut-sebut entah dari daerah mana yang dia tidak tenggelam? Ada. Dari mana itu? Kemarin aku pernah sempat Ya. coba kayu dari Sulawesi, ulin Sulawesi. Iya. Coba kita potong, satu potong, masukin ke air, nggak tenggelam. Gitu. Artinya ngambang. Berarti berat jenisnya lebih ringan daripada air. Daripada air. Gitu. Buat patokan kira-kira berat jenis air itu kira-kira 1 gitu ya. Nah, dia 1 lebih. Makanya dia kalau begitu dimasukin air, dia pasti tenggelam. Untuk ulin yang artinya berat ya, Ya. Seperti tadi udah contoh Kalimantan, Bangka, ada lagi mungkin dari mana? Kayu Sumatera ya, tapi sudah habis ya kayu. Itu juga tenggelam ya? Iya, tenggelam. Tenggelam. Baik. Ini soalnya memang kadang-kadang agak rancu kalau di dunia proyek ini ulin yang mana? Ya. Berdasarkan pandangan sisi mana nih, gitu kan? Akhirnya jadi rame sendiri tuh. Ini mah bukan ulin, ini bukan ulin. Karena kan sebenarnya kalau untuk mau tahu ulin atau enggak ulin itu harus diuji, gitu loh. Diuji, cara ujinya Dibawa ke lab langsung. nah, gitu. Oh. Itu kalau di kehutanan dia bisa uji ini kayu apa gitu. Oh, langsung detail ya. Jadi kalau kita cuma lihat secara kasat mata, nggak berani ngomong ini ulin atau nggak ulin. Gitu. Iya, kadang-kadang serba salah ya. Ngomong ini dikira mau menjatuhkan, padahal kadang kita mau apa adanya bilang. Kalau memang mau tahu persis sekali harus diuji. Jadi memang ciri khas dari kayu yang dinamakan kayu ulin, semua pasti memang punya karakternya sama, itu kuat. Ya, kayu kuat, kayu keras gitu. Masalah nanti ada yang tenggelam di air atau melayang di air itu lain cerita, itu bisa diuji lagi ya. Baik. Menarik sekali. Terus Pak Nalin, ini saya lihat di ruangan ini kan, wah ini menarik sekali, ya, sudah dipasang seperti ini udah kayak kayak talk show nih ya. Dan ada area-area lain, ini akan dibuat galeri ya? Rencananya seperti itu, cuma ini kan udah berlangsung hampir 4 bulan loh renovasi ini. Dari saya waktu datang terakhir ya? Iya, lama sekali memang. 4 bulan. Kebetulan memang saya agak lagi banyak pekerjaan di luar. Mantap. Jadi sementara pekerjaan sendiri saya pending dulu. Iya. Saya maklum banget kalau itu. Jadi ya waktu terakhir Bro Irwan datang ya seperti ini ada majunya sedikit gitu. Iya. Ada maju jelas banget loh. Menarik sekali. Nah, kalau gitu kita penasaran banget nih. Saya tuh pengen sharing pada teman-teman ya bahwa Bang Dhani ini punya koleksi yang luar biasa gitu ya. Saya udah siapin center loh karena saya tahu koleksinya ini saking sayangnya itu tidak dikeluarkan untuk umum ya, bener ya. Bahkan kalau ada yang minat pun mohon maaf, ini sudah ada yang pesan dan sebagainya itu biasa, itu klasik jawabannya. Sebenarnya bukan koleksi, kebetulan suka aja. Cerita dong Bang itu, kok bisa ngumpulin gitu gimana sih? Berapa lama? Kalau kita cerita ngumpul barangnya itu sih sebagian sih udah 10 tahun ke atas semua gitu. Wih, lama loh. Udah sebenarnya aku suka itu udah mulai ngumpulin barang ya itu udah 10 tahun lalu. Iya. Jadi ya dulu lihat barang ini kok suka, ini kok bagus, ini kalau jadi ini kok bagus gitu. Bener. Akhirnya aku beli coba 1, 2, 3, lama-lama ya banyak jadinya. Jadi banyak. Oh iya teman-teman, Pak Dhani ini, Bang Dhani ini sebenarnya core utama, bisnis utama dia bukan cuma hal ini ya seperti ini, tapi yaitu lebih ke panel ya Pak ya, kayu-kayu ya. Tolong dijelasin Pak, jadi teman-teman bisa ini tahu juga. Jadi core bisnisnya itu utamanya itu sih saya kerjain seperti kusen, pintu, bagus-bagus loh. Ya material-material dari kayu deh gitu loh. Kira-kira decking atau macam-macam lah. Yang basicnya kayu gitu loh.
Dan yang kedua itu aku juga ada main di mebel di interior gitu loh. Iya. Jadi bikin itu kayak lemari-lemari ya. Bikin lemari-lemari, Bagus, dapur, rapi. gitu. Keren. Keren ya, wah terima kasih. Ini masih banyak belajar loh. Ini yang masih belajar aja begini gitu kan. Dibalik gitu ya. Ya wis kalau gitu ayo kita mendarat ya. Oke. Ya, Kita ke tepian dulu. Udah sampai nih. Udah sampai ayo. Ayo. Kita langsung ya. Sip. Aduh. Keren. Kita langsung ke belakang ya. Baik, silakan. Oke, ayo kita nih bawa lagi. Oh, waterbank. Ini cuma naik satu kali ya ini baru ya. Itu awalnya Panjang juga nih ya. ini material jati.